Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kimia yaitu unsur alkali. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Dekade Fiona Putri Maharani, absen 25. Perkenalkan, nama saya Kade Arimas Kulindra Putri, absen 17. Perkenalkan, nama saya Komang Fajar Wiryana, absen 9. Perkenalkan, nama saya Anissa Andrea Syafir, absen 1. Jadi pada topik kali ini ada 6 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, sifat fisika. Yang kedua, sifat kimia. Yang ketiga, ketersediaan di alam dan mineralnya. Yang keempat, cara memperolehnya. Yang kelima, senyawanya. Dan yang keenam, kegunaan dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dari unsur alkali merupakan unsur-unsur dari golongan 1A kecuali hidrogen yang meliputi litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Semua golongan alkali sangat reaktif sehingga unsur alkali tidak ada yang ditemukan dalam keadaan bebas di alam tetapi dalam keadaan senyawanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan sifat fisika dari unsur alkali. Pada tabel gambar di sini terdapat 6 unsur alkali, yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Selanjutnya ada sifat fisika unsur alkali antara lain nama atom, massa atom standar, konfigurasi elektron, dan seterusnya. Dilanjutkan oleh teman saya. Sifat kimia dari unsur alkali. Yang pertama, konduktivitas tinggi. Logam alkali memiliki konduktivitas termal dan listrik yang tinggi, dalam artian logam alkali dapat dengan cepat menghantarkan panas dan listrik. Yang kedua, ada reaktif. Logam alkali merupakan unsur-unsur dengan sifat elektropositif paling tinggi dalam tabel periodik. Ini membuat logam alkali sangat reaktif terhadap berbagai unsur non-logam. Yang ketiga ada elastisitas tinggi. Logam alkali termasuk logam elastisitas atau keuletan tinggi. Hal ini ditandai dengan mudahnya logam tersebut masuk ke dalam kabel kecil dan menjadi penghantar listrik atau panas yang efektif. Yang keempat, berkilau seperti perak. Secara fisik, logam alkali memiliki penampilan berkilau seperti perak. Kemudian, masing-masing logam alkali juga memiliki warna nyala, karakteristiknya berbeda-beda, yakni merah untuk litium, kuning natrium, ungu kalium, merah rubidium, dan biru cesium. Yang kelima ada kepadatan rendah. Logam alkali memiliki kepadatan rendah dan cenderung lembut sehingga mudah dipotong dengan pisau. Hal ini disebabkan logam alkali memiliki satu kulit elektron lebih banyak dari sebelumnya dan jari-jari atom yang lebih besar. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Ketersediaan di alam dan mineralnya, yaitu sumber utama logam alkali adalah air laut. Air laut merupakan larutan garam-garam alkali
dan alkali tanah dengan NaCl sebagai zat terlarutnya. Jika air laut diluapkan, garam-garam yang terlarut akan membentuk kristal. Selain air laut, logam natrium dan kalium adalah deposit mineral yang ditambangkan dari dalam tanah, seperti halit atau NaCl, siflit KCl, dan karnalit KCl, MgCl, H2O. Mineral-mineral ini banyak ditemukan di berbagai belahan bumi. Contohnya pada gambar tersebut, litium sumber utamanya spodumen, LiA, Sl2O6, natrium sumber utamanya NaCl, kalium sumber utamanya KCl, rubidium sumber utamanya lipidolit, Rb2, FOH, FOA2, Al2, SiO3, dan cesium sumber utamanya polisit, CS4, Al4, Si9, O26, H2, dan H2O. Pembentukan mineral tersebut melalui proses yang lama. Mineral berasal dari air laut yang menguap dan garam-garam terlarut mengendam sebagai mineral. Kemudian secara perlahan mineral tersebut tertimbun oleh debu dan tanah, sehingga banyak yang ditemukan tidak jauh dari pantai. Logam alkali lain diperoleh dari mineral aluminium sikat, litium terdapat dalam bentuk spodumen, LiA, S1O3, rudium terdapat dalam mineral lipoid. Cesium diperoleh dari polusit yang sangat jarang. Dan yang terakhir ada CSA, SiO3, 2H2L, dan francium bersifat radioaktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan cara memperoleh metode elektrolisis. Logam Li dan Na adalah reduktor kuat sehingga tidak mungkin diperoleh dengan mereduksi oksidanya. Oleh karena itu, logam-logam ini diperoleh dengan cara elektrolisis. Spodumen dipanaskan pada suhu 100 derajat. Yang kedua ada elektrolisis litium. Sumber logam Li adalah spodumen L1, LiAlSO3. Spodumen dipanaskan pada suhu 100 Celcius, lalu dicampur dengan H2SO4 panas dan dilarutkan ke air untuk memperoleh larutan Li2SO4. Kemudian Li2SO4 direaksikan dengan Na2CO3 membentuk Li2CO3 yang sukar larut. Selanjutnya, elektrolisis natrium. Sumber utama logam natrium adalah garam, batu, dan air laut. Na hanya dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan NaCl. Yang keempat, metode reduksi. Metode reduksi untuk mendapatkan logam K, Rb, dan Cs dilakukan metode reduksi sebab jika dengan metode elektrolisis logam ini cenderung larut dalam larutan garamnya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Litium klorida sebagai pembersih aluminium.
Litium metalik ini jika dikombinasikan dengan magnesium dan aluminium dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang yang sangat kuat namun sangat ringan. Nah, natrium klorida ini digunakan sebagai garam dapur, sedangkan natrium sebagai fluida perpindahan panas di reaktor nuklir. Nah, logam alkali natrium murni ini digunakan dalam lampu uap natrium karena menghasilkan cahaya yang lebih efisien dibanding pencahayaan lain, serta menghaluskan permukaan logam lain. Kalau kalsium ini digunakan sebagai pupuk karena dapat menutrisi tanaman. Sedangkan kalium hidroksida digunakan sebagai biasa yang sangat kuat untuk mengatur pH berbagai zat. Uap logam cesium ini digunakan sebagai jam atom yang merupakan pengukur waktu yang paling akurat. Dan di sini saya akan menjelaskan senyawanya unsur alkali. Senyawa logam alkali terdiri dari unsur litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan unsur radioaktif, fransium. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan parama Santi. Om Santi 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 Om. Yeay, selesai.